Berdiri dari tahun 2005 di Sumatera Selatan, PT Belitang Panen Raya terus mengembangkan bisnis penggilingan padinya. Dengan mengusung teknologi terkini untuk pengolahan padi, Belitang Panen Raya memenuhi kebutuhan pasar nasional untuk produk beras tanpa pemutih, pengawet, ataupun pewangi. Pertama-tama, ada berapa total pabrik atau unit yang dimiliki oleh PT Belitang Panen Raya? Sekarang kita ada 3 pabrik. Jadi pabrik pertama ada di Belitang, di Oku Timur, masih di Sumatera Selatan. Yang kedua ada di Palembang. Dan yang ketiga ada di Jawa Barat, Karawang. Baik, untuk total kapasitasnya sendiri itu berapa, Pak? Kita bisa produksi sekitar 500 sampai 700 ton per hari. Oke, itu untuk semuanya, Kak? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Oke, terus kemudian untuk model kemitraannya sendiri gimana, Pak? Mungkin antara petani, terus Bapak selaku perusahaan penggilingan, dan juga kepada distributor itu seperti apa? Sebenarnya simpel ya. Kalau kemitraan petani kita pastinya ada. Kita kerjasama selalu sama Gapoktan dan pengumpul. Oke. Iya, jadi biasanya mereka dan pabrik-pabrik kecil UMKM pun bisa menjual beras ke pabrik kita. Kalau untuk tantangan atau mungkin kendalanya gitu Pak dalam mengolah penggilingan beras ini mungkin secara umum seperti apa sih Pak? Wah, tantangannya tuh banyak ya. Mungkin secara kualitas, cuaca, rendemen, dan jalur distribusi itu jadi tantangan tersendiri. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah pun juga menjadi tantangan kita sendiri. Karena kita mesti cepat adaptasi dari pergerakan penentuan harga HPP, HET dari pemerintah, itu kita pabrik mesti cepat adaptasi. Baik Pak, terus untuk solusinya sendiri selain beradaptasi, mungkin gimana nih untuk bisa berkembang terus seperti itu? Ya tentunya kita ada namanya program improvement dari perusahaan kita sendiri. Itu gunanya kita untuk setiap tahunnya kita harus memikirkan cara untuk cost efisiensi. Nah itu yang kita kejar selalu. Oke. Kalau untuk harga beli gabah di tingkat petani itu seperti apa ya Pak? Apakah sudah sesuai dengan GKP seperti itu? Kita pastinya sesuai pemerintah. Karena pemerintah itu adalah bapak kita, regulator kita. Jadi kita perusahaan harus menuruti kemauan pemerintah. Dan sekarang pun harga GKP pun kita sudah beli di atas harga HPP yang ditetapkan. Baik, kemudian bagaimana sih Pak proses penggilingan padi hingga tingkat akhir gitu secara umum hingga ke packagingnya juga? Prosesnya itu cukup panjang. Jadi kita selain dari mulut pertama ya, dari hulunya itu kita ada pemeriksaan kualitas padi. Lalu padi itu juga diayak, lalu dikeringkan di mesin dryer kita untuk mencapai suhu tertentu, kadar air tertentu, dan lalu digilinglah menjadi beras premium. Terus kemudian untuk proses distribusi hingga ke mitra itu seperti apa Pak mungkin alurnya? Kita jalur distribusi ke toko-toko, ke retail, itu kita kirim sendiri. Itu juga kita kirim bukan di Sumatera Selatan saja. Jadi kita kirim ada ke Jabodetabek, ada ke Jawa Timur, ada ke daerah Sulawesi, Kalimantan. Nah itulah tantangan kita. Jadi memang sebenarnya cost distribusinya cukup tinggi. Baik, untuk berarti itu juga memengaruhi ongkos produksi ya Pak? Sangat mempengaruhi. Baik, terus Pak kemudian ini juga pastinya kan ada sisa limbah. Nah itu mungkin cara dimanfaatkannya sendiri oleh Belitang Panen Raya seperti apa Pak? Kalau kita limbah-limbah itu adalah suatu masalah besar untuk pabrik ya. Jadi kita nih selaku direksi pabrik, kita selalu memikirkan cara untuk bagaimana pabrik itu mengejar zero waste. Betul. Jadi bahan-bahan turunan itu apa sih yang bisa dijadikan produk? Jadi kita mengejarnya tuh produk diversifikasi dari turunan-turunan itu. Baik, terus mungkin dimanfaatkannya seperti apa Pak? Contohnya kita kadar broken, kadar patahan, itu bisa dijadikan produk lain seperti contohnya produk kita ada namanya bihun raja, atau enggak kulit sekam, kita bisa dijadikan pelet khas briket. Nah itu juga sebenarnya bisa diekspor. Karena banyak negara seperti negara Jepang, Vietnam, Thailand, barang ini lagi primadona, sumber energi baru.
Untuk mengolahnya sendiri perusahaan mengandalkan perusahaan sendiri kah atau bekerja sama dengan pihak lain begitu? Kita pakai Pak? perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri dan mesinnya ada. Mesinnya ada juga. Mesinnya ada. Oke. Terus kemudian kalau untuk efisiensi produksi seperti itu dilakukan juga nggak sih Pak? Mungkin efisiensi energi seperti listrik dan lain-lain di sini. Kalau efisiensi energi itu tentunya pasti ya tiap tahunnya, karena kita teknologi ini kan berkembang terus setiap tahunnya. Jadi kita pabrik mesti mengikuti teknologi. Teknologi semakin baru, semakin efisien energinya. Oke. Terus kemudian kalau untuk efisiensi energi sendiri tuh ada tantangan dan peluangnya juga pastinya ya Pak. Nah itu mungkin apa aja? Tantangannya sih banyak ya. Kita juga mesti belajar teknologi-teknologi baru, kan itu tantangannya juga. Apalagi kita belum mengenal teknologi itu ya, pasti banyak masalah. Entah masalahnya kendala di kerusakan mesin. Nah itu kita mesti mendatangkan dari luar. Orang-orang memang tenaga ahli dari luar, itu tantangannya sih. Oke. Terus kemudian bagaimana sih perusahaan melibatkan petani mitra dan komunitas sekitar mungkin Pak dalam proses penggilingan padi dan lain-lain? Oh tentu, jadi kadang-kadang petani ini kan awalnya itu kan modalnya kan terbatas. Enggak. Jadi kita terkadang juga memberikan modal untuk petani melalui gapotan-gapotan dan pengumpul padi. Kita kasih dana untuk mereka beli pupuk, obat hama, nah itu kita supply. Nah setelah mereka panen, barulah menjual padinya ke kita, baru dipotong. Karena petani tidak mungkin pinjam ke bank kan, kena bunga bank. Kalau kita kan tidak dikenakan bunga bank. Dan harga yang kita berikan pun selalu harga yang tinggi. Jadi petani itu sejahtera. Nah, petani juga adalah bapak kita. Pabrik tidak akan berkembang jika tidak ada petani. Bagaimana pabrik bisa berjalan kalau padinya tiap tahun berkurang? Jadi saya sangat setuju sama pemerintah yang menaikkan harga HPP. Jadi petani itu semangat untuk menanam padi. Baik, berarti perusahaan Bapak juga turut mensejahterakan tenaga kerja pastinya. Pastinya. Kalau untuk tenaga kerja di sini sendiri ada berapa banyak sih Pak? Kalau total keseluruhan pabrik saya mungkin sudah 500 sampai 700 ke atas lah. Kalau untuk jam kerja atau waktunya sendiri seperti apa Pak? Oh, tentu kita sesuai aturan pemerintah ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kita ada 2 shift. Ada juga lanjut juga dari jam 7 malam sampai jam 3 subuh. Oke, siap. Terus mungkin Pak untuk ekspansi ke depannya apakah ada rencana atau harapan seperti itu? Tentunya kita rencana tetap pasti akan ada ekspansi. Tapi tergantung juga ya, kita lihat kondisi Oke, berarti ke daerah lain lah ya Pak? daerah lain. Pada waktu ramai kasus pengoplosan beras, Belitang Panen Raya sebagai salah satu dari 4 produsen besar di Sumatera Selatan, ikut diperiksa Satgas Pangan dan Bareskrim Polri. Tapi Satgas Pangan di Sumatera Selatan menegaskan tak ada distribusi beras oplosan di Sumatera Selatan. Bahkan sistem modern di Belitang Panen Raya, sebenarnya bisa untuk membantu menjawab transparansi pengolahan padi. Supaya beras yang beredar di pasar selalu terjaga kualitasnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.